Salam sahabat YKB dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. UKRIDA, tempat yang tepat, menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membincang isu-isu yang mengemuka di tengah masyarakat dan kita melihatnya, membincangnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, politik, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang peran kader kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Peran kader kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengundang sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk membincang topik ini kita akan ditolong oleh narasumber yang pasti ahli di bidangnya, yaitu Ibu Mariam Dassat. Salam jumpa kembali Ibu Mariam Dassat. Salam jumpa kembali juga Bu Santi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Mariam Dassat, Nurse Mariam Dassat, MCAP. Ya. M-nya itu Magister Keperawatan. Magister Keperawatan. Ya, betul. Baik, Ibu Mariam Dassat ini sebagai pengajar di Prodi Keperawatan di UKRIDA. Prodi Keperawatan UKRIDA. Baik, Ya. Ibu Mariam, ini tentang peran kader kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Baik, kita mulai dengan peran kader kesehatan. Apa saja yang menjadi peran para kader kesehatan ini, Bu Mariam? Ya, baik, terima kasih Bu Santi sebelumnya. Untuk kader kesehatan ini memang kita ketahui bahwa mereka sangat berhati mulia, ya menurut saya. Mereka ini mempunyai peran di mana salah satunya adalah membantu pelayanan kegiatan posyandu yang ada di masyarakat. Ya, kita ketahui bahwa posyandu ini biasanya diadakan sebulan sekali, gitu ya. Biasanya di pos RW atau di posyandu itu sendiri yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, biasanya ada 1 atau 2 posyandu di setiap RW-nya. Itu tergantung dari jumlah masyarakat yang ada. Nah, di posyandu ini memang kader ini sangat berperan penting karena ada 25 keterampilan yang harus dikuasai kader kesehatan. 25 keterampilan. Baik, Ya. Bu Mariam, sebelum kita bicara tentang keterampilan yang harus Ya. mereka miliki, sebenarnya siapa mereka dan latar belakang para kader kesehatan yang memang Ibu Mariam mengatakan peran mereka sangat penting sekali? Ya. Mereka adalah relawan sebetulnya, para volunteer relawan, yang direkrut ya, yang di-hire oleh puskesmas, kemudian juga oleh kelurahan. Karena di kelurahan kan ada kasih kesmas ya, kasih kesehatan masyarakat. Kemudian juga bekerja sama dengan puskesmas di wilayah tersebut ya untuk melibatkan kader yang dipilih oleh mereka dan tentunya juga nanti ditawarkan karena ini relawan ya sifatnya ditawarkan oleh mereka dan basicnya biasanya para ibu rumah tangga. Yang saya ketahui mereka biasanya lulusan SMA gitu ya atau ada juga ya beberapa yang kuliah tapi memang mereka yang setiap harinya itu ada di keluarganya masing-masing, artinya menjadi seorang ibu rumah tangga. Jarang sekali saya lihat yang bekerja. Karena kalau sudah bekerja berarti di luar rumah, bisa dong optimal ya. Harus optimal, betul sekali seperti itu. Ya. Jadi mereka memang di-hire, latar belakang mereka yaitu memang banyak gitu ya. Ibu rumah tangga yang memang memainkan peran mereka secara full begitu di rumah dan diharapkan dengan itu peran mereka bisa optimal untuk melakukan tugas-tugas mereka sebagai kader kesehatan. Nah, sekalipun mereka ibu rumah tangga dan peran Ibu Mariam tadi sudah menegaskan ya peran mereka sangat penting begitu. Keterampilan apa aja yang harus mereka miliki dan yang kemudian harus dilatih, harus mereka latih begitu? Iya, sebetulnya ada 5 keterampilan pokok Bu Santi. Yang pertama mereka harus terampil dalam hal memberikan pelayanan kepada
ibu hamil ya, kemudian balita, usia anak sekolah, kemudian juga anak sekolah, anak remaja, orang dewasa, bahkan lansia ya, seperti itu. Jadi artinya di sini kita ketahui bahwa masalah kesehatan yang terjadi dari mulai fase balita sampai lansia itu kan luar biasa beraneka ragam. Itu mereka harus kuasai dari mulai jenis penyakitnya. Kemudian kalau sekarang itu lagi gencar-gencarnya program penanganan gizi. Ya, karena kita ketahui bahwa di Indonesia stunting itu tingkat kejadiannya masih tinggi seperti itu. Kemudian juga untuk yang lainnya juga penyakit-penyakit degenerasi juga terjadi pada lansia, itu juga mereka harus kuasai sebetulnya untuk para kader. Itu latihannya bagaimana? Berapa lama mereka harus gila? Itu kan tidak mudah ya. Saya bayangkannya ini latar belakang mereka memiliki pendidikan yang berlatar belakang kesehatan, tapi ternyata kan enggak ya, mereka awam dan mereka harus dilatih, mereka harus terampil karena ada berbagai macam program. Itu latihannya berapa lama itu? Iya, sebetulnya sih ketika pelaksanaan memang bertahap, Bu. Jadi ada tahapan kader itu sendiri ya. Artinya tidak harus semua dikuasai ya. Untuk pertama mereka memang ada semacam pelatihan yang diadakan di kelurahan atau di puskesmas terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan posyandu, seperti apa sih? Kita kan ketahui posyandu itu ada sistem 5 meja. Nah, sistem 5 meja ini dari mulai pendaftaran sampai nanti pemeriksaan kesehatan, yang tentunya nanti akan dibantu oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Ya, biasanya yang membantu itu bidan atau juga dokter gitu ya, seperti itu untuk melakukan pelayanan kesehatan. Di bagian-bagian yang memang bisa dilakukan oleh kader, itu dilakukan oleh kader kesehatan. Mereka diberikan gambaran nih bagaimana sih posyandu itu ya. Meja 1 untuk apa, meja kedua untuk apa, meja ketiga untuk apa, meja kelima misalnya untuk apa, seperti itu. Berarti bagian mereka ada di meja 1 itu ya? Ya, meja 2, meja 1, meja apa misalnya itu? pendaftaran. Oh, pendaftaran. Ya, seperti itu. Ya. Baru kemudian meja 2. Nanti ada penimbangan bayi, kemudian ada pencatatan, ya ada penyuluhan kesehatan, nanti juga untuk medisnya ada pemeriksaan kesehatan, seperti itu. Mereka juga harus bisa menimbang gitu ya. Ya. Betul. Lalu kemudian tahu makanan jenis apa yang baik begitu betul. Ya. Dan itu mereka harus dilatih. Nah, tadi Ibu Mariam sudah menyebut ya, mereka punya peran sangat penting nih karena ada program-program posyandu yang justru sangat penting nih peran kader kesehatan. Betul. Tadi Ibu sudah menyebut program pencegahan stunting itu. Sejauh mana mereka harus memiliki keterampilan kan, mereka harus memiliki pengetahuan pertama stunting itu apa begitu. Betul. Mengapa itu bisa kalau itu tidak segera dicegah bahkan diatasi, ini akan mempengaruhi kan Indonesia mau mencapai Indonesia emas katanya ya. Dan dimulai dengan kesehatan anak-anak, kesehatan keluarga. Ya, pertama tentunya yang harus dibekali adalah pengetahuan mereka tentang stunting itu sendiri. Ya, kalau mereka sudah dibekali dari mulai pengertian sampai cara pencegahan, artinya kan di sini mereka sudah mempunyai bekal. Ya, tentunya nanti selain mereka dibekali seperti itu, mereka juga dibekali keterampilan bagaimana sih memberikan stimulasi tumbuh kembang kepada anak. Karena anak-anak stunting ini tentunya harus distimulasi tumbuh kembangnya. Karena kita ketahui usianya akan berbeda dengan tinggi badannya. Jadi biasanya tinggi badannya pendek ya, seperti itu. Sehingga mereka memang fokusnya ke penanganan gizinya. Nah, di posyandu itu ada istilah isi piringku, jadi harus dijelaskan menunya apa sih, ya seperti itu. Ya itu harus diberikan penjelasan kepada ibu-ibu yang memiliki anak stunting, ya seperti itu. Program ini juga sudah dilakukan Bu Santi, mereka memang sudah dilakukan screening ya oleh puskesmas ya melalui tadi kader, melibatkan kader. Jadi di wilayah itu misalnya ada berapa orang yang mengalami stunting. Oh, mereka harus data itu ya? Iya, didata, betul. Setelah didata, mereka nanti datang ke posyandu. Karena untuk penanganan sendiri misalnya di posyandu yang masih umum, ya, akhirnya mereka ada hari khusus, ya ada program khusus stunting yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan tadi puskesmas, kemudian kelurahan, juga kader kesehatannya, sehingga nanti dipantau nih.
Ya, 15 hari kira-kira program ini bisa berjalan dengan baik nggak? Ya, dalam penanganan tadi isi piringku dengan memberikan makan makanan yang bergizi, kemudian melakukan stimulasi tumbuh kembang untuk anak tersebut. Jadi di sini Kader memberikan edukasi dan pendampingan yang karena mereka dimonitoring berarti langsung oleh mereka ke Puskesmas. masyarakat ya. Betul Ibu, betul. Mereka langsung ke Iya. masyarakat begitu. Mereka yang mengedukasi Iya, justru ya betul. keluarga-keluarga dan mereka juga harus mendata Iya, berapa Iya. anak begitu ya Iya, betul yang sekali. memang mengalami problem tumbuh kembang dalam hal ini stunting. Nah, program yang harus mereka juga lakukan dan kerjakan sebagai kader kesehatan apalagi Bu Maria? ya. Tadi yang saya katakan bahwa mereka setiap bulan harus melaksanakan kegiatan posyandu. Cuma memang saat ini yang sangat berjalan gitu ya, yang sudah lancar berjalan adalah posyandu balita. Ya, salah satunya tadi ada juga program stunting. Untuk remajanya sepertinya memang belum begitu terlihat ya di Indonesia. Begitu pula untuk lansia, walaupun sudah berjalan, tapi masih kalah dengan balita nih. Trennya balita sepertinya sudah berjalan dengan sangat-sangat baik ya, seperti itu. Mereka juga ternyata seperti di Jakarta nih Bu, ada khusus kader kesehatan yang menangani pasien kanker. Ya, seperti Pasien itu. kanker? Iya. Jadi kader paliatif namanya. Baru tahu saya. Baru tahu ya. Jadi di Jakarta itu sendiri ada. Jadi kader kesehatan paliatif yang khusus menangani pasien-pasien dengan masalah kanker. Apa yang mereka lakukan? Mereka juga dibekali Bu keterampilan, karena di sini kerjasama juga dengan Yayasan Kanker Indonesia, keterampilan yang memang bagaimana cara membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar pasien-pasien kanker itu sendiri ya. Dengan melibatkan keluarga tentunya, karena nanti yang mendampingi pasien itu 24 jam kan keluarga. Betul. Sehingga mereka melakukan pendampingan dulu kepada keluarga nih, mengajarkan misalnya bagaimana cara memandikan yang benar, cara perawatan luka, kemudian cara melakukan latihan pergerakan dan sebagainya. Setelah keluarga dirasakan mampu, nanti keluarga yang harus mengajarkan kepada anggota keluarganya yang mempunyai masalah. Ya, jangan sampai misalnya dengan keterbelakangan mereka sudah tidak mampu melakukan aktivitas sendiri, kemudian jadi putus asa. Kalau mereka misalnya tidak dilakukan pendampingan oleh keluarga, nanti khawatirnya kondisinya makin memburuk ya. Dengan seperti itu kan mereka terus dimotivasi nih bagaimana caranya bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara bertahap. Seperti itu Bu Santi. Baik. Jadi selain tadi pelaksanaan program posyandu ya, khusus memang balita, balita dan juga ada mereka mengedukasi ya keluarga-keluarga supaya mereka tahu makanan-makanan yang sehat, secara khusus ketika ada di antara anak mereka ada yang terkena stunting ya. Lalu kemudian ini saya baru tahu juga program paliatif kanker. Iya, betul. Ada kader kesehatan yang memang dipersiapkan untuk memiliki pengetahuan mengenai sakit kanker itu seperti apa, lalu kemudian membekali keluarga dalam merawat mendampingi pasien kanker supaya mereka bisa mendampingi dengan tepat. Kalau begitu para kader ini juga dibekali untuk selalu memberikan laporan dan evaluasi berarti. Betul sekali ya. Jadi memang mereka dituntut untuk melakukan pelaporan ke puskesmas ya di wilayah binaannya masing-masing. Karena kalau misalnya tidak terdokumentasi dengan baik, nanti kita nggak tahu outputnya nih hasilnya seperti apa. Betul. Apakah mengalami peningkatan setelah dilakukan pendampingan tentunya dari hasil memang sih ada peningkatan tentunya ya, kepuasan dari keluarga, kemudian juga kualitas dari kesehatan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan seperti itu. Betapa penting nih peran kader kesehatan karena mereka langsung ke masyarakat, mereka langsung ya kepada keluarga-keluarga. Walau demikian, pasti juga dalam proses perjalanan di lapangan tidak selalu mulus. Betul sekali, ada saja kendalanya. Nah, kita mau membincang itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat.
di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang peran kader kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Mangnurung mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Bersama dengan narasumber Ibu Nurse Mariam Dasat, Magister Keperawatan, mengajar di Ukrida Prodi Keperawatan. Baik, Ibu Mariam Dasat, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama Ibu Mariam sudah menjelaskan ya betapa penting kader kesehatan karena mereka yang langsung terjun ke tengah masyarakat dan mendampingi keluarga-keluarga, mereka mengedukasi ya keluarga-keluarga. Jadi mereka juga dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan mereka juga menginspirasi. Iya betul. Kan aliran keluarga, berkat pengetahuan seperti itu ya. Jadi diteruskan begitu ya pada setiap keluarga. Walau demikian dalam proses perjalanan mereka ya melakukan tugas mereka kan pasti ada kendala-kendala ya. Kendala-kendala apa saja nih yang dijumpai, yang dihadapi oleh kader kesehatan di dalam mereka menjalankan tugas mulia mereka? Ya, ketika mereka melakukan pelayanan kepada masyarakat, walaupun itu niatnya baik, tapi kadang-kadang ada penyakit-penyakit tertentu yang keluarga merasa aib. Itu ya bagi keluarga. Misalnya TB, ya kanker, stunting juga termasuk salah satu penyakit yang disembunyikan oleh keluarga. Jadi ketika melakukan screening untuk penyakit-penyakit tersebut, ya mereka agak kesulitan awal-awalnya. Karena disembunyikan. Iya, disembunyikan. Ya, keluarga saya tidak mempunyai masalah, gitu ya. Tapi dengan pendekatan hubungan saling percaya, karena kader merupakan orang yang memang dekat dengan masyarakat biasanya, sehingga penggalian yang dilakukan oleh kader ini akhirnya mereka lama-kelamaan terbuka bahwa mereka ternyata anggota keluarganya ada yang mempunyai masalah ini. Ya seperti itu, tanda dan gejalanya ini. Nah, setelah diketahui kemudian dilakukan screening, nanti hasil screeningnya kan akan dilaporkan kepada puskesmas di wilayah setempat ya, seperti itu. Itu agak sulit pendekatan awalnya, Bu Santi. Ya, kemudian yang menjadi kendala mereka juga tadi laporannya kan luar biasa banyak ya, apalagi misalnya di wilayah-wilayah perkotaan di mana penduduknya itu banyak sekali ya, sehingga untuk pendataan ya jenis penyakit maupun hasil dari screening itu kader kadang-kadang kelelahan karena sekarang input semuanya selain manual, mereka menulis manual, juga ada aplikasi khusus yang menginput ya data-data tersebut. Itu kan iya betul sekali. Jadi selain bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat agar mereka terbuka, agar mereka kooperatif, kemudian hasilnya harus diinput. Itu kan butuh waktu, butuh ketenangan, kemudian juga pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga juga otomatis terganggu karena harus fokus menginput data-data hasil dari screening tersebut. Seperti itu. Nah, itu juga sebelum lanjut nih Bu Mariam, tadi Bu Mariam menyebutkan ada keluarga-keluarga yang karena memandang beberapa penyakit tertentu ya itu sebagai aib seperti TB, kanker, lalu kemudian stunting.
bagaimana nih menyiasati, misalkan dalam satu wilayah nih, Ya, ini wilayah ini patut diperhatikan karena menurut catatan kesehatan dari puskesmas dan sekitarnya angka TB-nya tinggi dan sebagainya. Kader yang dipersiapkan juga pastikan dari wilayah itu betul sekali. supaya kenal, supaya setidaknya tidak sampai tidak sama sekali kenal, Iya, kecuali betul, misalkan saya betul. datang ke wilayah mana itu kan Iya. susah sekali pendekatannya. Betul sekali. Berarti memang yang kader kesehatan memang dari wilayah tersebut, Betul. begitu ya. Jadi memang di RW tersebut ya, jadi kader di RW tersebut. Jadi tidak menyimpang, misalnya warga RW 1 menjadi kader RW 2, tidak seperti Tidak itu. seperti itu ya. Iya. Jadi memang dekat di wilayah tersebut supaya kalaupun begitu ya, ada edukasi-edukasi yang dilakukan, beberapa agak sulit tetapi tidak terlalu sulit, setidaknya minimal di approach, didekati oleh tetangga yang tidak asing begitu Iya, ya. betul sekali, Bu. Dan lalu kemudian bisa juga ditolong oleh entah itu RT, entah itu RW ataupun juga paguyuban yang ada di sekitar situ Betul, ya. betul. Jadi targetnya itu yang menjadi goals-nya itu supaya lebih optimal begitu. Betul sekali. Kadang mereka juga sampai membantu untuk membina trust nih, Bu Santi ya. Iya. Mereka misalnya belum Betul. mempunyai BPJS, itu sampai difasilitasi bagaimana cara membuat BPJS, kemudian bagaimana membuat rujukan, siapa yang harus dihubungi. Jadi kalau misalnya dari kader sendiri sudah welcome, sangat membantu mereka. Ternyata bukan hanya memberikan edukasi nih, tapi memfasilitasi sampai ke paskesnya. Kemudian dilakukan pendampingan juga, ada yang seperti itu. Ya, dari situ mereka mulai merasa bahwa sangat-sangat membantu gitu ya. Akhirnya mereka terbuka. Bukan mau menyulitkan, Iya, justru betul. menolong. Ya. Menolong. Jadi membangun trustnya memang harus sebegitu optimal. Iya, begitu betul, ya Bu pendekatannya. Santi. Iya, apalagi nih kendala-kendala tadi Bu Mariam sudah Iya. mengatakan ini kan kaum ibu yang kita tahu ya, ya kita tahu lah perkembangan teknologi kan luar biasa. Iya. Datang teknologi baru, aplikasi baru, itu saya membayangkan ibu-ibu ini luar biasa. Belum di posyandunya, harus ke masyarakatnya, memfasilitasi ini, pelajari aplikasi-aplikasi Iya, ini. betul. Itu ada nggak aduan mereka stres? Aduh, iya betul Bu Santi. Mereka kadang-kadang kalau lagi kerjaan banyak ya gitu ya, itu stresnya luar biasa katanya, kelelahan gitu. Kadang-kadang Kelelahan. sampai sakit Iya. gitu kan. Tapi karena jumlahnya ada beberapa gitu ya, sehingga mereka bisa saling membantu. Ya, jika misalnya satu sakit, dibantu oleh kader lainnya seperti itu. Mereka saling membantu antar kader itu sendiri. Antar kader itu Iya, sendiri. tapi memang seperti itu. Stresnya lumayan tinggi Iya, karena iya, kan harus mengerjakan, ada deadline-nya. Ya, ada deadline-nya yang ditargetkan oleh pemerintah, itu yang mereka rasakan stres ya. Ya, selain stres juga ternyata mereka mendapatkan honor yang menurut saya masih kecil lah, ya tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Ini kader kesehatan program pemerintahan. Iya, betul. Program betul. pemerintah. Iya. Pemerintah daerah masing-masing. Kalau apa namanya Yang memberikan honor, apresiasi Mm-mm. ini sebenarnya ini sih program nasional ya kalau Program posyandu nasional. ya, kemudian Oke. diserahkan ke daerah masing-masing, dari daerah masing-masing diserahkan ke pemerintah daerah juga. Dalam hal ini tadi ada kelurahan, kemudian juga ada puskesmas. Jadi di wilayah binaan mereka. Tapi ini program nasional. Program nasional, betul ya. Iya. Jadi mereka bisa setiap hari atau bagaimana kerjanya mereka kalau honor apresiasinya dengan jam kerja yang, ya kalau jam kerja jelas jam berapa sampai jam berapa. Iya, Lalu betul. kemudian lemburnya terukur. Ini Iya. kan kerja volunteer, ini kan kerja yang fleksibel tanpa Betul, jamnya, justru betul, malah betul. bisa Kapan saja, di mana saja. Iya, itu bagaimana? Apa maksud saya, sejauh mana nih para kader kesehatan juga katakanlah punya akses untuk bisa tolong dong di follow up, dilihat lagi apakah kira-kira honor apresiasi ini memadai buat mereka. Kalau selama ini sih saya berbincang-bincang dengan mereka, sepertinya memang tidak ya. Artinya tidak cukup lah.
mereka hanya untuk transportasi misalnya, kemudian juga ya mungkin ketika mereka melakukan pendataan ke rumah gitu ya, datang ke rumah-rumah masyarakat ya ada yang dibelinya semacam snack atau apa gitu ya untuk makan dia sendiri, sebetulnya cukup untuk itu saja sih untuk honor mereka. Ya tapi karena tadi jiwa rasa ingin membantunya Ibu, itu iya. tinggi Iya, sehingga itu semua terabaikan ya, walaupun hati kecil mereka dan mereka juga mengungkapkan kepada saya gitu sangat-sangat tidak membantu ya untuk finansialnya memang. Sebetulnya juga Iya. sebenarnya bisa membantu para ibu sebetulnya untuk bisa menopang ekonomi keluarga dengan pekerja. Ya ini memang voluntary tapi mereka kan juga mengerjakannya dengan Iya, profesional betul. begitu Iya, ya, kan iya. harus dilatih begitu kan, Iya. harus mengevaluasi Iya. itu kan mereka bekerja dengan penuh dengan profesionalitas Iya, begitu. betul. Nah, kalau ada konsultan misalkan mereka mendekati keluarga, bagaimana dengan peran RT RW setempat? Mereka juga bisa nggak masuk Melibatkan. untuk dia? Iya, Begitu. mereka juga biasanya melibatkan RT RW setempat karena biasanya memang posyandu ini sendiri kan biasanya kalau dia belum mempunyai sekretariat diadakan di rumah RW. Jadi memang aparatnya juga ya seperti RT RW itu terlibat, ibu RT, ibu RW juga terlibat. Ya artinya di sini kerjasama bukan hanya kader kesehatan, tapi juga dengan pihak pemerintah setempat dari RT, RW, kelurahan ya sampai ke puskesmas seperti itu. Jadi saling membantu. Ya, jika ada masalah, sama tadi kader kesehatan juga misalnya mempunyai masalah tentang stunting nih di wilayah tersebut, di RT tersebut, susah menggali, bisa melibatkan RT-nya. Ya. Atau ibu RT-nya Dan itu wajib dibantu ya, ditolong ya para kader iya, ini betul ya. sekali. Nah, kader ini kan mereka ibu rumah tangga ya, Iya, betul. ada suami, ada anak-anak, ada nggak semacam screening ini? Kalau dikasih izin sama keluarganya boleh, kalau nggak boleh begitu. Itu bagaimana Bu Maria? Atau misalkan dalam perjalanan mungkin Iya. mulai ada yang protes anggota keluarganya gitu. Iya. Betul. Awal-awalnya memang ada yang protes, Bu. Entah itu suaminya atau misalnya anaknya. Kok mama sibuk sekali gitu ya. Berapa sih honor yang didapat ya. Tapi ketika misalnya melihat kontribusi istrinya ke masyarakat begitu tulus, kemudian menolong orang-orang di sekitar dan orang-orang itu berterima kasih, sehingga rasa tadi ya rasa jangan terlalu misalnya aktif di posyandu itu akhirnya hilang begitu saja, karena tadi senang juga akhirnya keluarganya, kok istri saya misalnya dengan tulus membantu orang-orang yang ada di wilayahnya walaupun honornya kecil gitu. Jadi di hati sendiri, di hati nurani para tadi ya anak atau suami mulai terbuka juga, Bu. Bahwa memang intinya kepuasan itu tidak hanya dinilai dengan uang ya, tapi kepuasan hati, kepuasan hati bisa membantu orang lain. Bisa membantu orang lain, apalagi melihat yang dibantu itu mengucapkan terima kasih, betul. Lalu kemudian menjadi ditolong, begitu itu jadi kepuasan tersendiri ya. Betul sekali. Buat suami dan juga anak-anak mereka, begitu. Jadi seperti ada kelelahan, lalu kemudian cukup stressful menjalankan tugasnya, lalu kemudian ada kendala keluarga yang enggan melakukan screening, tetapi peran RT RW ya, ibu RT-nya, ibu RW-nya itu harus juga berperan serta secara aktif supaya apa yang menjadi tujuan dari program nasional ini juga bisa tercapai. Sebab kan siapa juga yang mau di wilayahnya ada yang rentan nih, stunting, TB. Waduh, ini kan sedih sekali begitu ya. Betul. Belum lagi program-program nasional lain, katakanlah untuk kesehatan remaja, begitu ya, lansia. Kita menginginkan warga masyarakat di sekitar kita itu menjadi warga masyarakat yang sehat. Dan para kader kesehatan ini punya peran yang sangat penting. Baik, kita akan membincang mengenai apa saja sih kepuasan? Tadi kan ada kendala ya. Tadi Bu Mariam sudah sedikit menyampaikan, honor kecil, tetapi itu bisa tergantikan dengan
dengan hati begitu Iya. yang terharu, yang penuh syukur melihat mereka bisa menolong, mereka bisa membantu warga masyarakat. Nah, kepuasan-kepuasan apa lagi nih yang bisa dirasakan oleh kader kesehatan? Kita akan ulas itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengulas tentang peran kader kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga bersama dengan narasumber Ibu Mariam Dasat, Nurse Mariam Dasat, Magister Keperawatan. Baik Bu Mariam, kita tiba di segmen ketiga ini, segmen penutup ya. Sekalipun ada kendala, tapi juga ada kepuasan-kepuasan yang dialami oleh, yang dirasakan ya oleh para kader kesehatan. Apa saja ini yang menjadi kepuasan mereka nih sebagai kader-kader kesehatan? Ya, mereka sih mengungkapkan, karena ini juga saya langsung wawancara kepada para kadernya. Mereka merasa bahagia ya dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian masyarakat merasa terbantu, ya merasa terbantu. Akhirnya mereka ternyata kerja keras saya selama ini ada manfaatnya ya buat masyarakat. Entah misalnya ketika masyarakat itu datang ke posyandu, kemudian memberikan data-data terkait dengan misalnya stunting. Ternyata misalnya hasil penimbangan berat badannya ada peningkatan. Ya, kemudian juga tinggi badannya ada peningkatan gitu, sedikit walaupun sedikit. Kemudian kan keluarga mengapresiasi. Berterima kasih kepada kader sudah membantu, misalnya kader itu merasakan suatu kebahagiaan ya, kepuasan tersendiri bisa menolong kepada masyarakat yang memang butuh bantuan seperti itu. Dan kepuasan ini sendiri juga mereka rasakan ketika mereka bertemu dengan teman-teman sesama kader. Karena kalau sendiri nggak mungkin ya Bu, atau berdua nggak mungkin, biasanya jumlahnya lumayan banyak. Itu mereka mendapatkan teman, mendapatkan ilmu baru dari nakes-nakes yang ada, karena kerjasama tadi dengan puskesmas dan juga dengan kesmas yang ada di kelurahan. Mereka merasa bahwa oh sekarang jejaring saya tambah loh, gitu ya. Bukan hanya keren ya. Bukan hanya kepada ibu-ibu, tapi teman Iya. saya perawat, dokter, bidan gitu, Pak Lurah gitu Iya, ya, iya. kasih kesmas. Sehingga ketika mereka ingin membantu dalam hal administrasi, mengurus BPJS gitu, mengurus KTP sampai gitu Bu, mereka bisa memfasilitasi. Betul. Akhirnya karena punya link, mereka bisa membantu. benefit itu. Iya, betul Itu sekali. benefit, betul. Akhirnya mereka bisa manfaatkan itu untuk membantu masyarakat selain tadi terkait dengan masalah kesehatan. Karena kan untuk BPJS ini perlu
administrasi tadi ya. Kalau orang nggak tahu apa-apa kan bingung mau kemana. Tapi dengan adanya kader ini mereka bisa membantu. Nah, kalau mereka bisa membantu dari segi kesehatannya, dari segi administrasinya, keluarga merasa puas dan mereka pun merasa bahagia karena bisa membantu keluarga tersebut sampai akhirnya membantu merujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi kepuasan tuh gak selalu lewat honor, Iya, begitu betul ya, sekali. uang. Tapi tadi ya Ibu memberikan catatan itu, tambah link. Iya, betul. Kita ini di zaman ini kalau nggak berlink, berjejaring nih, Iya. aduh. Betul, Ibu, betul. Mandek gitu ya. Iya. Jadi kalau ada masyarakat begitu yang perlu ditolong, Iya. oh kita punya link nih, kita berjejaring dengan Iya. ini, kita berjejaring dengan ini. Betul sekali. Coba minta tolong mereka supaya bisa mungkin support begitu Iya, ya. betul, betul. Jadi benefit itu nggak selalu soal uang ya. Iya, betul sekali. Kadang-kadang mereka juga berdiskusi dengan tenaga kesehatan yang ada. Ini seharusnya seperti ini loh, Bu. Paskes yang terdekat ini misalnya dalam sebuah keluarga itu berdiskusi bahwa paskes yang akan digunakan untuk rujukan adalah paskes A. Sedangkan kita misalnya mengajukan sebagai kader, kemudian juga tadi hasil dari masukan puskesmas harus paskes B karena bla 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 dengan alasan tertentu ya seperti itu. Karena tadi disupport, dikasih masukan oleh nakes, kemudian nanti difasilitasi ke kader juga menjelaskan aja keluarga itu menuruti apa yang diinginkan oleh nakes tadi dan oleh kader tadi karena memang tentunya dari segi jarak lebih dekat, dari segi fasilitas misalnya lebih lengkap seperti itu. Itu juga sangat-sangat membantu keluarga karena mereka kan nggak tahu nih mana kualitas rumah sakit yang sesuai dengan penyakit yang dialami oleh keluarga tersebut. Sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Iya. Nah, peran kader kesehatan ini kan peran merawat mereka berarti ya. Mereka ikut serta dalam melakukan pendampingan. melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga dan ini kan menolong betul pemerintah betulnya ya. Betul sekali. Menolong sekali gitu pemerintah. Ini sejauh mana dukungan penuh ya dari tenaga nakes dalam hal ini Ukrida juga ya di prodi keperawatan atau mungkin juga di prodi kesehatan lainnya kepada mereka agar program nasional ini bisa berjalan optimal. Ya, kalau di prodi perawatan Ukrida sendiri itu memang sudah bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia. Jadi kita dosen-dosen Ukrida nih yang di prodi keperawatan ikut membantu dalam melakukan pendampingan kepada kader-kader kesehatan yang ada di wilayah Jakarta melalui pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan. Tadi terkait bagaimana cara menuliskan pelaporan, bagaimana cara melakukan edukasi kepada masyarakat, ya bagaimana misalnya cara merawat pasien dengan masalah kanker untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, bagaimana misalnya cara merawat luka kanker, ya. Jadi sampai sejauh itu ya kita terlibat ya agar kader-kader ini ya mampu ketika melakukan pendampingan kepada keluarga. Ya, bukan hanya tadi menjelaskan apa itu kanker, tapi juga melakukan screening, pelaporan, sampai membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, itu caranya diajarkan karena kan tidak mungkin kita melakukan suatu kegiatan tanpa ilmu. Oke. Ya, jadi ada nggak ilmu cukup yang satu diajarkan. kali pelatihannya. Betul sekali. Jadi memang Yayasan Kanker Indonesia ini setiap tahun mengadakan, selalu bertahap, berjenjang gitu ya. Berjenjang. Untuk yang lainnya seperti untuk penanganan stunting atau TB, ada pelatihan berkala nggak? Atau mungkin satu kali begitu rekrutmen, pelatihan sekian hari atau sekian pekan selesai gitu? Kalau itu diadakan di puskesmas, ya. Di puskesmas memang mereka mempunyai program pelatihan-pelatihan khusus untuk kader-kader mereka, ya terkait dengan stunting, terkait dengan TB atau terkait dengan penyakit-penyakit yang memang harus segera ditangani nih. Tapi yang sedang menjadi masalah nasional kan sekarang stunting ya, Bu. Itu yang saya rasa di mana-mana sedang ramai sekali masalah stunting itu sampai kita juga prodi perawatan membantu Indonesian Care juga. Indonesian Care itu juga program membantu masyarakat hampir sama dengan Posyandu. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan salah satunya adalah penanganan
stunting. Kerjasama dengan puskesmas juga. Kerjasama dengan Iya, betul. dengan puskesmas. Iya. Nah, ini kader kesehatan ada nggak masa periode kerja? Ada nggak, Bu? Periode kerjanya Kalau para sampai kader saat ini sih selagi mereka mau, mampu gitu ya, kemudian atau batas usia dan dulu pertama begitu. Kalau Batas usia minimal gitu. minimal gitu ya. Kalau untuk saat ini sih mereka memang yang menjadi kader-kader kesehatan adalah usia-usia produktif. Ya artinya bukan mereka yang maaf ya, sudah lansia. Tapi ada Bu, lansia masih tetap jadi kader kesehatan. Tapi Oke. untuk Posbindu ya, Pos apa? Posbindu itu posyandu lansia. Oke. Iya, mantap. itu memang mereka ada juga yang memang sudah lansia, usianya di atas 60 atau 60 tahun, Iya. itu menjadi kader. Oh, Itu iya, saya betul. temui di Iya. salah satu posyandu di wilayah Meruya Utara. Saya ngobrol usianya sudah 60 tahun, jadi kader itu bahagia sekali. Karena katanya saya bisa membantu keluarga untuk hidup sehat, kemudian anggota keluarga ini harus bisa mengajak anggota keluarga lain untuk hidup sehat katanya. Jadi saya semangat katanya. Kalau seperti itu kan artinya saya mengajak orang untuk hidup sehat. Sudah lansia, berarti sayanya Bu harus sehat. Itu yang saya temui Bu. Jadi justru dia Iya. termotivasi untuk bagaimana mungkin saya mengajak keluarga hidup sehat Iya. kalau saya sendiri sebagai kader enggak merawat ya Diri sendiri, betul. supaya bisa sehat gitu, Iya. termaintain Iya, begitu ya betul, kesehatan betul. mereka begitu. Iya. Jadi memang batas minimal usia tadi ada sekitar 20-an atau Tidak rata-rata sih mereka memang sudah ibu rumah tangga ya. ya. Artinya memang mereka yang menjadi kader kesehatan ini adalah orang-orang yang sudah menikah. Walaupun tadi ada beberapa yang Iya, lansia, tadi yang lansia, ya. yang memang mereka juga ya melayani para lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya, Iya, pendampingan kepada tadi nakes yang ada ya. Tapi rata-rata usia produktif. usia produktif. Ya, seperti itu. Itu saya membayangkan bahagia mereka ya, karena salah Iya. satu kebahagiaan kita juga kan kita bisa memberi arti buat orang lain. Betul ya. sekali. Kita bisa memberi arti. Iya. Itu kebayang kalau bukan ya maksud pekerjaan sebagai ibu sehari-hari di rumah itu kan itu juga kan luar biasa padat ya. Iya. Tetapi alangkah lebih berbahagianya lagi mereka bahwa kemampuan mereka, skill mereka, kompetensi mereka bisa mereka salurkan ke yang lebih luas begitu. Iya, betul. Jadi tidak mandek Iya, di betul, dalam betul. satu ruangan, Betul, dalam satu betul. area domestik itu Iya, saja iya. begitu ya. Tapi justru ketika mereka dilatih, Iya. ketika mereka belajar, ketika mereka ketemu orang kan, Iya, betul. mereka harus melatih soft skill mereka untuk bicara begitu Iya. ya, untuk melakukan pendekatan Iya. begitu ya, belum lagi dengan tenaga-tenaga nakes atau Iya. mungkin juga dengan dokter, mereka harus bisa melatih kepercayaan Iya, diri betul mereka. sekali. Itu saya membayangkan ketika ibu-ibu ini pulang dapat hadiah banyak banget itu maksudnya. Hadiah Buat- ilmu ya. Iya, buat suami dan juga anak-anak Anak-anaknya, mereka betul begitu ya. sekali. Dan kalau ada yang membutuhkan tadi ya informasi tentang bagaimana nih terkait Vaskes, BPJS, ibu-ibu ini bisa membantu, bahkan punya link. Betul sekali. Ke RT RW-nya, ke Dukcapil gitu ya, ke puskesmas sampai ke kelurahan mereka punya link. Jadi ini pemberdayaan buat para ibu. betul sekali pemberdayaan masyarakat dan Pemberdayaan keluarga. masyarakat, mereka justru diberdayakan Betul begitu ya, sekali. mereka memiliki pengetahuan, mereka dilengkapi keterampilan begitu dan berani tampil Betul. begitu ya, dan justru membawa ilmu itu juga kembali ke rumah begitu ya untuk suami dan juga anak mereka. Nah, kita sudah tiba di menit-menit akhir segmen ketiga ini. Iya. Bu Maria, mari nih, adakah selain mungkin juga bisa disampaikan resum singkat tentang Iya. apa yang kita percakapkan, tapi juga pesan ini yang menguatkan, menginspirasi para kader kesehatan dimanapun berada. Mari silakan Bu Iya. Maria. Terima kasih Bu Santi untuk para kader kesehatan di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjanya selama ini, semangatnya, ketulusannya, kemudian juga loyalitasnya ya dalam membantu masyarakat. Sehingga
sehingga kualitas kesehatan keluarga dapat ditingkatkan. Terima kasih Bu Mariam Dasat untuk kesediaan Sama-sama, berbagi Bu bersama Santi. dengan saya juga ya, dan kita semua berkaitan dengan topik peran kader kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Saya membaca Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dimanapun sahabat saat ini mungkin sedang bergumul dalam kesehatan, anggota keluarga, terlebih lagi anak-anak dalam tumbuh kembangnya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan untuk para sahabat yang saat ini berdaya nih sebagai kader-kader kesehatan, ketika di lapangan menjumpai berbagai macam kesulitan, jangan lekas menyerah. Firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagi Negeri. Sampai jumpa.